Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memuji Allah, memohon pertolongan kepadanya dan meminta ampun hanya kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari segala keburukan hawa nafsu yang ada dalam diri kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala amalan perbuatan kami yang jelek, yang buruk. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak satu pun yang bisa menyesatkannya. Ini perumpamaan seperti pohon yang akarnya tertancap dalam ke dasar tanah. Sekuat sekencang apapun angin meniup, tidak akan pernah tumbang. Kenapa? Akarnya kuat. Jadi begitulah seseorang kalau Allah berikan petunjuk dalam hidupnya, maka hidup ini akan bercahaya. Gimana bisa kelihatan cahayanya? Kita tengok peragainya, kita tengok tutur katanya, kita lihat tingkah lakunya. Pasti akhlaknya baik. Kenapa? Ada sifat-sifat Allah di dalamnya. Dia telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir pada subuh yang indah ini adalah golongan orang-orang yang diberikan petunjuk itu. Amin ya rabbal alamin. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak satu pun yang bisa menjadi penolong baginya. Ini kebalik. Kalau seseorang tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini perumpamaan seperti kereta yang keluar dari relnya. Nah, kereta kalau keluar dari relnya disebut dengan kereta anjlok. Kalau kereta itu anjlok, bukan saja orang-orang yang di dalamnya celaka, tapi siapapun yang ada di sekitarnya ikut celaka. Kenapa? Anjlok. Jadi perumpamaan begitulah seseorang kalau tidak diberi petunjuk oleh Allah, dia bukan hanya merugikan dirinya sendiri, bukan hanya mencelakakan dirinya sendiri, tapi kebanyakan bisa mencelakakan orang lain. Dan orang-orang seperti inilah orang yang sangat merugi. Kenapa merugi di dalam hidupnya? Karena dia tidak bisa bermanfaat bagi dirinya, terlebih tidak bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang tutup hati kita dari keimanan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ma'syiral muslimin, jemaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di subuh yang indah ini Allah merahmati kita dengan hati yang senantiasa waspada. Waspada akan sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Nah, boleh jadi kalau Allah mentakdirkan besok kita akan meninggal, maka pasti kita akan sampai ke takdir itu.
Makanya Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kalian sebelum Allah yang menghitungnya. Nah, ini makna apa? Ketika napas kita masih enak kita hirup, ketika kaki kita masih bisa kita melangkah, maka pergunakanlah kesempatan ini untuk datang ke masjid, salat berjamaah, taklim berjamaah. Semua ini Allah berikan kesempatan. Nah, saudara-saudaraku, banyak saudara-saudara kita juga ingin berjamaah seperti kita. Ingin datang mendengarkan taklim seperti kita. Tapi apa hendak dikata? Mereka lagi terbaring di rumah sakit. Ada infus di tangan mereka. Ada oksigen di hidung mereka. Ada keteter di ketiak mereka. Mereka tak punya kesempatan itu. Padahal mereka punya niat. Ada juga sahabat-sahabat kita yang hari ini berada di mana? Di jeruji besi. Mereka mau keluar, tapi apalah daya, mereka masih menjalani proses hukum. Saya hampir setiap pekan di rutan melihat saudara-saudara kita sana, sahabat-sahabat kita di sana, kurang lebih 2.000 orang. Apa yang mereka harapkan? Bebas. Nah, hari ini kita yang bebas kesana kemari, mau sholat di mana jadi, di masjid kita pilih-pilih. Pantaskah kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka diri ini mengajak pribadi ini sendiri untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan mereka adalah Allah. Siapa orang-orang yang mengatakan Tuhan mereka adalah Allah? Yaitu orang yang begitu pada saat membuka kedua pelupuk mata mereka, mereka terbangun dari tidurnya. Yang mereka cari yang pertama-tama adalah Tuhannya. Begitu mereka membuka mata, Alhamdulillahilladzi ahyana wa'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kemudian mereka berwudu, mereka ke masjid, mereka sama-sama sholat, angkat takbir dengan khusyuk. Allahu Akbar. Nah, orang-orang yang mengatakan Tuhan mereka adalah Allah, adalah orang-orang yang senantiasa mendahulukan segala sesuatunya, kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka hendak lakukan, pastilah terlebih dahulu mengedepankan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berangkat ke masjid, bismillah. Mereka berangkat ke tempat kerja mereka, bismillah. Semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mengatakan Tuhan mereka. Jadi mengatakan biismi dengan nama Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan perlindungan Allah, kami menjalankan hidup ini. Itulah orang-orang yang mengatakan Tuhan mereka adalah Allah. Nah, kita ini ngaku sebagai hamba Allah. Iyyaka na'budu. Ini yang kita minta 17 kali dalam sehari. Wa iyyaka nasta'in. Ma hadza makna ba'budun. Ini kita ambil kata makna abdi. Abdi itu apa maknanya? Abdi bimakna la yamliku nafsahu. Abdi itu artinya hamba. Hamba ini kalau kita terjemahkan budak. Apa itu budak? Budak
la yamliku nafsahu. Budak itu maknanya tidak memiliki dirinya. Berarti kita ini hamba, budak, tidak memiliki diri kita di hadapan Allah. Berarti segala sesuatunya adalah kekuasaan Allah terhadap diri kita. Ini yang kita minta 17 kali dalam sehari. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Itu hamba. Jadi kita tidak bisa dikatakan hamba kalau kita tidak taat kepada perintah. Karena hamba itu artinya taat. Jadi inilah tauhid yang paling tinggi adalah penghambaan, ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka mengatakan Tuhan mereka adalah Allah. Lalu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah. Mereka yakin dengan percaya. Sepenuh hati mereka yakin. Tsumma istaqamu. Lalu mereka beristiqomah dengan keimanannya itu. Lalu mereka konsisten dengan keimanannya itu. Mereka senantiasa menjalankan ibadah karena Allah. Nah, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan istiqomah ini ada 3 macam. Istiqomah adalah konsisten. Tetap pendiriannya, tetap prinsipnya kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau yang pertama, istiqomah bil lisani fi syahadatain. Istiqomah dengan lidahnya, dengan lisannya di dalam 2 kalimat syahadat. Apa itu istiqomah dalam 2 kalimat syahadat? Nah, syahadat ini artinya persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kesaksian ini, mulut kita ini, bibir kita ini, mulai dari kita mengucapkan kalimat syahadat, kita hidup dengan kalimat ini dan kita pula mau mati dengan kalimat ini. Artinya apa? Dia senantiasa istiqomah dalam ucapannya, senantiasa mentauhidkan Allah. Berbicara yang thayyib. Jadi apa perintah Allah dengan berkata-kata yang baik, maka itu yang dilakukannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalaupun dia tidak bisa berkata-kata yang baik, au liyasmut, hendaklah dia diam. Jadi ucapan-ucapan yang baik inilah kita senantiasa beristiqomah. Apapun yang keluar dari mulut kita, kita berusaha ini adalah ucapan-ucapan hikmah. Kenapa? Karena dasarnya tadi mentauhidkan Allah. Jadi kita tidak bisa pandang enteng namanya ucapan. Ucapan bisa membuat orang menjadi muslim dan ucapan pula bisa membuat orang menjadi murtad. Makanya kalau kita baca Quran diperdengarkan, itu ucapan. Ucapan yang baik maka menghasilkan pula kebaikan. Jadi orang-orang tua kita dulu mengatakan, nah itu ucapan atau bicara kalau sudah keluar dari mulut tak, bukan kita yang punya, orang lain yang punya. Artinya apa? Kalau kata-kata ini yang baik-baik keluar dari bibir kita, maka
orang senang mendengarkannya. Kalau kata-kata ini keluar dari mulut kita, ucapan yang tidak baik, maka itu akan melukai hati saudara-saudara kita. Ini artinya apa? Kita beristiqomah mengikuti syahadat kita, persaksian kita. Artinya dimanapun kita merasa disaksikan oleh Allah, dilihat oleh Allah, dikontrol oleh Allah, dimanapun, kapanpun. Makanya kita belajar untuk takut berkata-kata yang tidak baik. Sampai dia akan dipanggil oleh Allah, maka dia senantiasa istiqomah dengan lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu yang kedua kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, istiqomah bila amal. Istiqomah dengan perbuatan kita. Gimana istiqomah dengan perbuatan kita? Kalau yang tadinya kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ucapan ini dibuktikan dengan perbuatan kita. Dengan konsisten. Kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu terus menerus tanpa henti. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Ramadan kita puasa terus. Dia tanpa uzur. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomah di dalam apa? Beramal ma'ruf. Memberikan kebaikan-kebaikan, senantiasa mengingatkan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara kita. Ada perbuatan-perbuatan yang kecil, tapi Allah sangat suka. Apa itu? Perbuatan-perbuatan yang baik dilakukan terus-menerus meskipun nilainya kecil. Contoh, sahabat yang mulia Bilal bin Rabah. Kalau beliau setiap habis berwudu, sholat 2 rakaat. Ini tidak pernah dilakukan Rasulullah. Tapi kok beliau ini sahabat yang mulia melakukannya. Sehingga Rasulullah SAW mendengarkan ada suara trompak Bilal di dalam surga. Ditanya, ya Bilal, kenapa aku mendengarkan suara trompakmu di surga? Apa amalan-amalanmu, hai Bilal? Ya Rasulullah, aku tidak melakukan apa-apa. Kecuali aku hanya sholat 2 rakaat setiap habis wudhu. Masya Allah. Itu perbuatan hal-hal yang tidak terlalu berat. Tetapi dilakukan secara istiqomah. Ini menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan disukai oleh Allah. Mungkin ada hal yang kecil lagi. Ada seseorang yang setiap pagi datang ke masjid, bawa duitnya 1.000 rupiah. Tiap hari, setiap subuh 1.000 rupiah. Setiap subuh 1.000 rupiah. Maka Allah lebih suka orang-orang yang bersedekah sedikit-sedikit tapi istiqomah daripada sekalian banyak tapi jarang-jarang. Walaupun semua itu perbuatan itu disukai sama Allah. Tapi Allah mencintai perbuatan-perbuatan yang baik meskipun sedikit yang dilakukan secara istiqomah. Nah, kebaikan-kebaikan inilah yang kita lakukan secara istiqomah. Tidak melakukan kebohongan, tidak melakukan penipuan, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ini dibuktikan dengan perbuatan kita terus-menerus tanpa henti, konsisten. Dia menjadi seorang mukmin, bangga dan konsisten kebanggaannya sebagai seorang mukmin. Maka inilah orang-orang yang mengatakan Tuhan mereka adalah Allah. Ada orang katanya kalau pakai baju muslim terus itu ngapain? Itu cuman casing doang. Iya. Niat orang itu kan berbeda-beda. Saya kemana-mana saya pakai baju muslim. Kenapa? Karena kalau pakaian biasa, terkadang ini tidak menjaga saya. Kalau saya misalkan saya pakai baju ustadz atau pakai baju jubah, mata saya tiba-tiba jelalatan,
langsung stop. Saya ini pakai begini, takut. Jadi pakaian ini, ada sahabat saya mengatakan, Harson, kamu berpakaian, pakailah pakaian yang bisa mengingatkan seseorang kepada Allah. Artinya apa? Enak kan kelihatan seorang mukmin keluar pakai peci. Begitu kita lihat orang pakai peci, ya Allah, kita mengingat Allah. Ini orang-orang yang berpakaian yang mengingatkan saudaranya kepada Allah. Orang pakai jubah, ya Allah, kelihatan Islamik. Tapi kalau kita keluar sama saja dengan orang lain, maka itu terkadang pandangan seseorang tidak langsung mengingat Allah. Bukan berarti kita dilarang pakai pakaian yang biasa. Tapi ada seseorang yang berniat bahwa saya pakai pakaian ini supaya saya terjaga. Dan memang ini terbukti. Kalau kita pakaian muslim keluar rumah, begitu mata kita mau jelalatan, ya namanya di luar, ada orang yang begini-begini, kita teringat, jangan, saya seorang mukmin. Nah, itulah pakaian yang bisa menjaga kita. Dengan perbuatan kita istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan itu? Tidak lama-lama, cuman sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, istiqomah bil qalb. Apa itu istiqomah bil qalbu? Yaitu yang tadinya kita istiqomah dengan ucapan-ucapan kita. Lalu kemudian kita buktikan dengan perbuatan kita. Keistiqomahan ini terus menerus tanpa henti. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, apapun yang menghalang, tidak lekang oleh waktu. Kita senantiasa konsisten dengan amalan-amalan soleh kita. Yang paling tinggi kata beliau, istiqomah bil qalbu. Apa istiqomah bil qalbu? Konsisten. Apa yang dia ucapkannya sama yang dia lakukan, dan yang dilakukan itu semua dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Pergi sholat bukan niatnya yang lain-lain, semua karena Allah. Bersedekah niatnya semua karena Allah. Dia menjaga dirinya dari melakukan amalan-amalan soleh yang bukan berniat selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Al-Ghazali, "An-nas kulluhum mauta ilal alimun." Pada dasarnya manusia itu mati, kata Imam Al-Ghazali. Illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna niyamun. Orang-orang yang berilmu ini, kata Imam Al-Ghazali, tidur. Illal amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna mukhtaruna. Orang-orang yang mengamalkan kebaikan-kebaikan ilmunya seringkali tertipu. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi ini terkadang menipu kita, terkadang kita sudah berbuat baik. Oh, apa tonji itu enggak bagus sholatnya, saya lebih bagus. Saya lebih bagus baca Qur'anku. Apa ton dia? Nah, kalau ini kita sudah merasa, seringkali kita tertipu dengan kepandaian kita. Seringkali kita tertipu dengan amalan soleh. Itu saya pernah menyumbang di Cengho 1 juta. Dia ulang, kalau bukan saya, kalau bukan saya, kalau bukan saya. Haba'an mansura. Sesuatu kebaikan-kebaikan yang tidak dilandaskan atas dasar keimanan kepada Allah, maka kata Allah, haba'an mansura. Dia seperti pasir yang kita simpan di tegel ini di lantai, lalu kita siram air. Begitu kita siram, semuanya tidak ada yang tersisa. Haba'an mansura. Tidak mendapatkan amalan apa-apa, tidak mendapatkan pahala apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di hatinya bukan niat karena Allah. Jadi mereka berangkat mencari kerja, menafkahi anak istri mereka,
semuanya diniatkan karena Allah. Semuanya karena Allah. Apapun mereka lakukan, apapun mereka kerjakan, baik itu pekerjaan dunia, pekerjaan akhirat, semua didasarkan niatnya karena Allah. Dan ini konsisten, dan ini dia istiqomah terus menerus. Kalaupun ada terbesit rasa bangga dalam dirinya, apa yang dia ucapkan? Astagfirullah, astagfirullah. Dan itu memang semua manusia ada hal seperti itu. Bagus tahu ceramahnya Ustaz Harson. Astagfirullah, astagfirullah. Kita sering tuh kalau audisi, kita ikut-ikut audisi dulu di televisi. Oh kalau biasa tuh, kok hebat kok. Terkadang ada muncul itu. Hebat betul kan? Makanya itu obatnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka kita beramal soleh. Wih, Haji sumbangannya 5 juta di Cenghok. Pas didengar telinganya, ada kebanggaan dalam dirinya. Maka kita cepat-cepat beristighfar kepada Allah. Supaya kenapa? Supaya tidak terhapus amalan kita, pahala kita tadi. Jadi kalau semua ini kita niatkan karena Allah, akan sampai kepada Allah. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya amalan itu disertai dengan niat, dan setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Barang siapa yang melakukan hijrah artinya melakukan kebaikan kepada Allah, pasti akan sampai kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi barang siapa yang niatnya hanya mau dipuji, mau dikata, mau disanjung, cukuplah cuma makhluk yang memujinya. Sampai di situ, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap semoga kita lah termasuk orang-orang dalam ketiga golongan ini. Istiqomah dengan lisan kita mengucapkan la ilaha illallah sampai kapan? Insyaallah sampai diwafatkan oleh Allah. Istiqomah dengan amalan-amalan perbuatan kita, kebaikan-kebaikan kita lakukan sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Istiqomah dengan niat kita yang tulus, semua dilakukan karena Allah sampai kapan? Insyaallah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Satu ibadah sunnah yang kita lakukan, maka sebanding dengan ibadah wajib di bulan suci Ramadan. Nah, kita lakukan di bulan Ramadan ini. Zahir kita memang nampak tak makan, tak minum. Tapi sesungguhnya di balik zahir ini ada batin kita, ada roh kita. Kalau zahir kita tak makan, tak minum, apa kata Allah dalam hadits qudsi? Innahu taraka syahwatuhu wa tu'amahu min ajli. Sesungguhnya hamba-hambaku itu rela meninggalkan syahwatnya. Suami rela meninggalkan istrinya, istri rela menjauh dari suaminya. Wa tu'amahu, rela meninggalkan makan minumnya. Min ajli, hanya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lis-shaimi farhatan, maka orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan apa? Farhatun inda fitrihi. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan pada saat mereka berbuka. Ini orang-orang yang beriman, puasanya karena Allah, tulus, ikhlas karena Allah. Begitu dengar doa di radio, asyhadu an la ilaha illallah, semakin mereka berdoa kepada Allah, semakin khusyuk mereka doa kepada Allah SWT. Begitu dibaca Allahumma laka sumnah, mengambil air, bismillah, itu air putih, air mineral, rasanya manis kalau kita berbuka puasa. Itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Lalu farhatun inda liqa'a rabbih. Kegembiraan yang kedua adalah orang-orang yang kelak akan berjumpa dengan Rabbnya.
Jadi orang-orang yang istiqomah dengan keimanannya, istiqomah menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh keimanan, penuh ketulusan, penuh keikhlasan semata-mata karena Allah, kelak dia akan berjumpa dengan Rabb. Dalam sebuah riwayat, saya tidak tahu ini sahih atau tidak, bahwa kelak hamba itu berjumpa dengan Rabb-nya di surganya Allah. Inilah puncak dari segala kenikmatan. Dan diriwayatkan bahwa seluruh pori-pori tubuh kita itu akan mengeluarkan air mani. Saking enaknya, saking nikmatnya berjumpa dengan Allah. Ini bagi siapa yang berpuasa karena Allah dan dia konsisten dengan ibadahnya tersebut, insya Allah Allah janjikan hal yang seperti ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di pagi hari yang indah ini dan menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah, konsisten dengan ucapannya, konsisten dengan perbuatannya, konsisten dengan niat yang tulus semua karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan diridhoi oleh Allah dunia wal akhirat. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kalaupun ada yang mau bertanya, saya serahkan dulu kepada moderator. Fattaqullaha mastata'tum billahi fistabil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.